Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Taruna Aktif Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku. Di sini kami akan membawakan sebuah wawasan pengetahuan bagi adik-adik semua, khususnya di bidang perikanan, untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membawa acara atas nama Taruna Arjuna Rumadi, pangkat Taruna 31 Remaja, nomor induk Taruna 19.4.13.076. Di sini saya bersama rekan siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Saputra, nomor induk Taruna 19.4.13.094, pangkat Taruna Remaja tingkat 1. Ya, jadi di sini saya bersama rekan Dwi akan membahas tentang apa sih Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan di dalamnya itu ada apa aja sih? Gitu. Kalau pengetahuan saya ya ini ya, namanya Kementerian Kelautan dan Perikanan itu yaitu kementerian yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan. Jadi mengurusi bagian kelautan dan perikanannya di Indonesia. Nah, di dalam situ ada yang namanya BRSDM, yaitu yang mengurusi sumber daya manusia di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi kayak membentuk suatu orang atau pribadi menjadi ahli di bidang KKP gitu ya? Ya, sama gitu. Sehingga program daripada BRSDM itu yaitu adanya Politeknik Kelautan dan Perikanan di sini. Oh, Politeknik Kelautan dan Perikanan itu sekolah yang kayak gimana sih? Ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya Politeknik Kelautan dan Perikanan itu ya bergerak di bidang kelautan dan perikanan. Jadi akademisnya seluruhnya itu berkecimpung di dunia kelautan dan perikanan gitu. Jadi ya kalau orang kata sih ini termasuk sekolah apa itu kedinasan ya. Oh, sekolah vokasi ya, oh, kedinasan. Jadi biasanya orang mengenal itu kan cuma Akmil, ya. Akpol, Ya. itu kan juga diasramakan semua toh. Nah, di sini kedinasan ini di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, instansi Politeknik Kelautan dan Perikanan itu juga divokasikan, memang diasramakan. Oh, gitu. jadi kayak kita tuh hidup di dalam lingkungan kampus itu juga gitu? Ya, di lingkup kampus itu juga. Nah, keuntungannya kalau sekolah di vokasi seperti kami, kedinasan itu pendidikan, makan, biaya asrama dan lain-lain sebagainya itu semuanya ditanggung oleh Kementerian Kelautan Perikanan. Oh, jadi kayak makan itu full dari pemerintah ya nanti ya? Full 3 kali sehari semua dari pemerintah. Model pendidikan itu kayak gimana? Apakah kenapa sih harus seorang mahasiswa atau taruna dari KKP ini harus pakai
seragam dan atribut yang seperti ini itu alasannya kenapa sih? Ya ini sebagai wujud apa ya, menunjukkan suatu kebanggaan lah bagi kita. Bahwasanya masuk di sini pun juga tidaklah mudah gitu loh. Pesaing kami pun juga banyak sekali dulu waktu seleksi masuk. Oh, jadi ada Ala militer semua, semua. tesnya seperti apa jadi? Jadi ya ada kayak juga lari lah, push up, sit up, semuanya. Jadi sama kayak pola masuknya di kedinasan yang lain ya? Kedinasan yang lain, bahkan sama seperti halnya seleksi masuk TNI. Oh, Gitu. juga ada tes akademik. Akademik ada. Jadi polanya itu kalau saya di Kementerian itu yang saya tahu kan ada dua pola kan, pola khusus sama pola umum. Kalau di KKP sendiri ya gimana? Ya kalau di lingkup Politeknik Kelautan Perikanan itu ada dua jalur ya namanya. Oh, dua jalur juga. Nah, khusus sama umum. Kalau umum itu identik ya semua kalangan tuh bisa masuk maksudnya. Jadi tidak ada terkhususkan, tapi kalau khusus itu khusus pelaku utama perikanan. Kayak apa contohnya? Seperti halnya pembudidaya, jurusan distributor, terus apa itu namanya produsen, Nelayan juga. nah nelayan. Jadi produsen itu yang saya maksud itu produsen di produk pengolahan ikan. Ya, pokoknya yang backgroundnya ikan gitu ya, laut ya. Ikanan. Oh, berarti kalau jalur umum tuh semua dari latar belakang apapun boleh masuk ya? Umum, ya betul, iya. Jadi semuanya bisa masuk, tidak terkecuali. Ya, Siap. jadi yang kedua ini kok orangnya sama kayak yang tadi, tapi kok name-tag beda gitu loh. Oh, ternyata ini Muhammad Eko Saputra, Iya, yang betul. tadi Muhammad Dewi Saputra. Oh ya udah. Mohon izin silahkan diperkenalkan namanya dan identitasnya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Eko Saputra, pangkat Taruna tingkat 1, nomor induk Taruna 19.4.13.093 Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku. Oh, jadi Anda ini apa sih hubungannya dengan yang tadi sebelumnya? Ya memang dari dulu memang kita sudah saudara kembar ya memang. Oh, satu pabrik ya ternyata? Ya satu pabrik ya, satu ibu juga. Oh iya. Jadi pertanyaannya agak lebih mendetail. Kalau tadi kan sebelumnya saya dengan rekan Dwi kan lebih ke pengenalan umum tentang KKP kan. Yang saya mau tanyakan nih di kampus Politeknik KP ini jurusannya apa aja sih? Jadi kalau yang saya ketahui ya, kalau di Politeknik kami, Politeknik Kelautan Perikanan Maluku itu ada 3. Pertama, budidaya, pengolahan hasil perikanan, dan perikanan tangkap. Jadi kalau budidaya itu prospeknya itu di lingkungan seperti contohnya pembudidaya, entah itu nelayan, yang penting membudidayakan ikan ya. Oh, jadi budidaya itu diajari untuk gimana sih caranya membudidayakan ikan yang benar dan profesional gitu? Ya, betul. Mulai dari tata cara sampai hasil panen. Lalu ada yang kedua, pengolahan. Kalau pengolahan itu seperti jurusan saya ya, pengolahan. Jadi mengolahkan hasil produk yang kita dapat, seperti contohnya dari hasil laut kita olah, kita jadikan produk agar nilai jualnya lebih tinggi.
Jadi ini kesannya lebih ke industri dan usaha ya. Ya, jadi iya. memang mengejar kewirausahaan lah ya. Oh iya iya. Selanjutnya tadi ada apa? Ada yang terakhir itu ada perikanan tangkap. Oh, perikanan tangkap ini berarti lebih ke laut ya, nih dia kayak Iya. pelaut gitu ya. Laut. Jadi semua taruna itu dibekali ilmu kelautan. Jadi bagaimana mereka itu mempunyai fisik yang kuat, mental yang kuat menghadapi kerasnya ombak, dan namanya juga kapal kan ya kan, Iya. bisa oleng lah. Jadi gitu. takutnya kalau muntah atau apa gitu kan. Ya, Jadi, itu yang paling parah oh itu. ya, pembiasaan. Sering itu. Jadi dulu pernah kejadian itu kami pas perjalanan ke Bitung itu kapalnya pas lewat Samudra Pasifik itu limbung gini-gini. Jadi rasanya tuh kayak goyang. Bahkan sampai kita turun dari kapal pun masih terasa terbawa. iya, goyang-goyangnya. Jadi Terbawa. mungkin yang bisa saya atau kita pahami dari pendidikan kita yang cukup keras adalah untuk pembiasaan nanti ketika kita hidup di laut pun terbiasa dengan kondisi yang seperti itu ya. Ya, betul. Terus berarti ada 3 prodi tadi. Tapi prospek kedepannya seperti apa setelah lulus dari Politeknik KPI? Jadi kita akan lulus nanti menyandang predikat diploma 3. Ya, Ahli jadi Madya, ahli Madya ya, AMD. Nanti kalau politeknik khususnya politeknik kelautan itu akan dibekali sertifikat. Jadi para lulusan-lulusan tersebut sudah dibekali sertifikat khusus. Contoh budidaya akan mendapat sertifikat CBIB, cara budidaya ikan yang baik. Kalau kedua, kalau yang pengolahan itu HACCP. Dan yang terakhir itu PTK kan, PTK perikanan tangkap itu ANKAPIN. Jadi mereka harapkan lulusan-lulusan tersebut memang sudah sanggup berkompetensi di dunia usaha gitu. Ini kan sertifikat. Apakah ketika kita tes sertifikat itu kita harus menggelontorkan uang pribadi untuk meraihnya atau gimana? Tidak. Kalau di politeknik itu semua gratis, cuma dibiayai pemerintah. Oh, jadi mulai dari praktek sampai sertifikat sampai sertifikasi sampai kelulusan ya gratis semua. gratis semua. Jadi enak gitu ya. Enaknya Kementerian Kelautan seperti itu. Jadi setelah tadi saya berbincang-bincang dari pada rekan yang laki-laki atau taruna, ternyata di kampus Politeknik KP ini juga ada yang perempuan atau bisa disebut taruni. Jadi mohon izin Mbak, bisa diperkenalkan namanya siapa? Mohon izin, perkenalkan saya Taruni Eka Windianasari, pangkat tingkat 1 remaja, nomor induk Taruni 19.3.13.137. Jadi mohon izin saya bertanya, kehidupan sebagai seorang taruni di kampus itu seperti gimana? Sebenarnya sama saja seperti taruna. Jadi nggak ada perbedaan antara taruna dan tarun dari segi pendidikannya ya. Jadi kalau yang taruna dihukum up, yang taruni pun juga sama begitu. Sama saja. Oh, jadi kayak kehidupannya itu kalau dari pagi sampai malam itu kayak gimana sih? Ya, mulai pagi kegiatan pagi, Ya. bersih-bersih, terus lari pagi. Oh, jadi setiap pagi itu habis bersih-bersih lari dulu ya? Ya, Jogging itu kira-kira kalau diestimasi itu berapa kilometer? ya. Oh, 3 kilometer itu hari? Oke. Terus setelah bersih-bersih, lari, terus Kita kuliah, apel pagi dulu baru kuliah. jadi sebelum mengadakan apa-apa tuh mesti wajib ada apelnya juga gitu ya? Ya, setiap hari. Menurut Anda, apakah hal seperti itu ribet sih? Oh, kalau dibilang ribet ya enggak, karena kami sudah biasa. Oh, gitu ya. Jadi menurut Anda, pesan Anda kepada calon-calon taruni atau orang-orang awam yang perempuan terutama yang belum mengerti sistem pendidikan ini, apa yang ingin Anda sampaikan kepada mereka? Tetap semangat dan percaya diri, jangan pantang. Jadi Mbak Eka Windianasari ini adalah bukti nyata bahwasanya perempuan tuh bisa juga menyandang predikat sebagai taruni, calon perwira. Jadi ya untuk adik-adik semua atau untuk rekan-rekan semua yang ada di luar sana, Anda sebagai perempuan janganlah minder dengan gender Anda, karena ini adalah rekan saya yang dari Nganjuk juga bisa jadi seorang taruni. Jadi kalian tuh sebenarnya lulusan atau alumni dari sekolah mana sih kok bisa berada di Poltek KP ini? Ya, kami dari SMKN 1 Tanjung Anom. Untuk adik-adikku sekalian, tetap semangat, optimis, dan yakin bahwa kalian itu bisa. Nah, untuk adik-adikku yang khususnya laki-laki,
janganlah kalian minder untuk masuk jurusan perikanan, sebab kalian pun bisa sukses di dunia perikanan. Buat adik-adik perempuan, kalian juga bisa, jangan mau kalah sama laki-laki. Tetap semangat, jangan menyerah, dan semoga sukses. Dadah.